pagi. Hari ini kita di sini semua berkumpul, keluarga dan teman-teman Vidi untuk memakamkan Vidi. Kalau dari aku secara pribadi, aku ikhlas dan semoga juga keluarga bisa ikhlas dan tabah juga. Masih gak bisa banyak berkata-kata sih ya aku ya. Pokoknya aku yakin Vidi sekarang sudah berada di tempat yang lebih baik, yang lebih menenangkan, lebih bahagia ya mungkin di sana gitu. Jadi maaf ya nangis lagi, sorry. Itu aja. Orang pertama yang mengabarkan ke Anya soal berita ini siapa saya? Ada sahabat aku namanya Aero, dia yang ngasih tahu aku sekitar sore. Kebetulan kemarin tuh aku pas banget baru landing dari Singapura. Aku baru tahu pas aku udah on the way pulang dari bandara. Dan ternyata beliau itu setauku meninggal di saat sore sekitar 16 sekian, 16.30 lebih. Dan di saat itu aku masih di pesawat. Aku nggak tahu kenapa di pesawat kemarin tiba-tiba air mata netes, terus aku lihat awan, tiba-tiba rasanya peaceful sekali, terus aku videoin awannya itu. Dan ternyata pas aku udah landing dapat kabar dari temen kalau Vidi meninggal di jam sekian. Dan pas aku lihat kamera roll di handphone ya di galeri, ya ampun ini jam dimana aku netesin air mata, nggak ada sebab sama sekali. Jadi ya gitu ya, semoga yang terbaik buat semuanya. Makasih teman-teman ya, juga buat semua yang sedih atas kepergian Vidi. Maksudnya kita semua juga sama, tapi aku yakin Vidi pasti udah lebih bahagia di sana. Ya, selamat kerja ya semuanya ya. Untuk keluarga sedang berada di tenda putih sudah duduk. Untuk info terakhir yang didapatkan, keluarga itu berada di tenda putih sekitar sedang berada di tenda putih utara Palembang. Bip, 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 bip. Iya lah, lah kan kita nggak bisa ke sono. Bip. Ya panggil buat kesini. Bip. Ini pemakaman sudah selesai dan para pelayan Kita nggak bisa ke sono soalnya. Makanya kan mesti dipanggil. giliran tabur bunga. Selamat pagi. Hari ini kita di sini semua berkumpul, keluarga dan teman-teman Vidi untuk memakamkan Vidi. Kalau dari aku secara pribadi, aku ikhlas dan semoga juga keluarga bisa ikhlas dan tabah juga. Masih gak bisa banyak berkata-kata sih ya aku ya. Pokoknya aku yakin Vidi sekarang sudah berada di tempat yang lebih baik, yang lebih menenangkan, lebih bahagia ya mungkin di sana gitu. Jadi maaf ya nangis lagi, sorry. Itu aja. Orang pertama yang mengabarkan ke Anya soal berita ini siapa saya? Ada sahabat aku namanya Aero, dia yang ngasih tahu aku sekitar sore. Kebetulan kemarin tuh aku pas banget baru landing dari Singapura. Aku baru tahu pas aku udah on the way pulang dari bandara.
dan ternyata beliau itu setauku meninggal di saat sore sekitar 16 sekian, 16.30 lebih, dan di saat itu aku masih di pesawat. Aku nggak tahu kenapa di pesawat kemarin tiba-tiba air mata netes, terus aku lihat awan, tiba-tiba rasanya peaceful sekali, terus aku videoin awannya itu, dan ternyata pas aku udah landing dapat kabar dari temen kalau Vidi meninggal di jam sekian, dan pas aku lihat kamera roll di handphone ya di galeri, ya ampun ini jam dimana aku netesin air mata, nggak ada sebab sama sekali. Jadi ya gitu ya, semoga yang terbaik buat semuanya. Terima kasih teman-teman ya, juga buat semua yang sedih atas kepergian Vidi. Maksudnya kita semua juga sama, tapi aku yakin Vidi pasti udah lebih bahagia di sana. Ya. Selamat kerja ya semuanya ya. Dan tentunya dia orang yang paling merasa bersyukur ya, di saat aku tahu juga hidupnya nggak mudah, dan dia selalu jadi support system aku secara emosional di saat kapanpun aku merasa down, merasa sedih. Aku selalu ceritain every details ke Vidi, dan dia selalu menerima semuanya, dan dia selalu nasehatin aku yang baik-baik, yang positif-positif. Termasuk misalnya aku lagi sebel sama kerjaan atau sebel sama orang, Vidi biasanya cuma bisa bilang kayak, udahlah Beb, ngapain sih kesel-kesel. Kalau kesel itu ngeluarin aura negatif dan bikin kita jadi tambah capek. Aku ingat banget. Dan semenjak itu aku jadi kalau mau benci sama sesuatu, situasi ataupun orang, jadi kepikiran apa yang dibilang sama Vidi gitu. Jadi ya dia ngasih something yang very positif sih ke aku, impact yang positif. Terakhir ketemu Kak Vidi itu sekitar bulan sebelum Kak Vidi bolak-balik ke rumah sakit ya. Waktu itu saya ingat kita main-main aja di rumah, nonton film horor bareng, ngobrol-ngobrol, ketawa-ketawa. Itu sih, itu terakhir. Tapi sebelum meninggal memang kondisi terakhir seperti kayak kayaknya yang Stay updated. Info terkini masih banyak. Jangan lupa subscribe, like, dan share YouTube official OKZone. Dan selengkapnya ada di okezone.com.